Salam dan bahagia. Yang saya hormati Bapak dan Ibu tim Dewan Juri Lomba Apresiasi GTK tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Siti Hayati Halawa, SPD SD. Saya merupakan peserta apresiasi GTK kategori dedikatif dari unsur kepala sekolah. Adapun tema yang saya angkat dalam lomba apresiasi GTK tahun ini adalah pembuatan kelas alternatif dengan menempatkan aset yang ada di lingkungan sekitar sekolah untuk menciptakan prinsip pembelajaran mendalam bagi peserta didik di SDN 078521 Siharee 3 Hili Badalu. Adapun tujuan saya mengikuti lomba apresiasi GTK tahun ini adalah untuk dapat saling berbagi praktik baik antara sesama peserta sehingga dapat menginspirasi orang lain dan tentunya untuk menambah ilmu saya yang nantinya dapat saya tularkan di tempat tugas saya. Selamat menyaksikan. SDN Siharee 3 Hili Badalu merupakan salah satu sekolah yang berada di wilayah sangat terpencil dengan akses jalan yang sangat sulit dan juga sungai yang tanpa jembatan penghubung. Selain itu, sekolah ini juga merupakan sekolah yang masih tertinggal di mana aliran listrik yang belum teraliri, akses internet yang masih sangat buruk. Sehingga dibutuhkan perbaikan-perbaikan yang benar-benar mampu memberikan dampak yang baik kepada peserta didik. Selain itu, sekolah ini juga memiliki kekurangan satu ruangan kelas, di mana dengan jumlah 6 rombel masih terdapat satu ruang kelas yang kurang. Untuk itu, saya selaku kepala sekolah mengadakan rapat bersama Dewan Guru untuk pembuatan kelas alternatif. Karena di sekolah kita ini hanya terdiri 5 kelas yang sudah ada dan satu lagi kelas yang harus kita buat demi kelancaran dan pembelajaran yang kita laksanakan di sekolah kita ini. Dan sebelum kami melanjutkan materi ini atau sosialisasi ini, kami sampaikan dulu kepada Bapak Ibu semuanya bahwa kita akan membuat kelas darurat ini yang terbuat dari bahan yang ada di sekitar kita saja. Ini saya lihat juga di sekitar kita yang ada di lahan kita ini ada kayu yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kelas darurat ini. Jadi kepada Bapak Ibu semuanya, sebelum saya menyampaikan kepada Ketua Komite dan orang tua siswa, saya dulu tanyakan kepada Bapak Ibu, apakah setuju dengan rencana saya ini untuk membuat kelas darurat ini? Kalau memang kita setuju, maka kita akan sampaikan nanti ini kepada Bapak Ibu Ketua Komite. Dan sebelumnya saya satu-satu silakan memberikan pendapat atau saran dari Bapak Ibu. Terima kasih Bu, saran kepada saya Bu, yaitu saya sangat setuju sekali. Kenapa saya sangat setuju Bu? Karena akhir-akhir ini anak-anak kita yang kekurangan kelas itu tidak nyaman untuk belajar. Jadi kami sangat setuju atau mendukung kegiatan di sekolah kita ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Dan kalau ada lagi dari Bapak Guler, apakah setuju dengan rencana saya ini? Karena dari Ibu tadi setuju? Saya setuju. Setuju juga. Oke, terima kasih. Setelah melakukan diskusi bersama Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah, langkah selanjutnya yang saya tempuh adalah melaksanakan rapat bersama komite dan juga orang tua untuk mendapatkan dukungan penuh untuk pembuatan kelas alternatif ini. Pembuatan kelas alternatif ini juga kami rencanakan dengan tidak membebani orang tua siswa maupun sekolah. Akan tetapi dengan cara menggunakan aset yang ada di lingkungan sekitar sekolah dan juga dengan bantuan Ibu guru sebagai tenaga dalam mengerjakan ruang kelas alternatif ini.
Proses pengerjaan ruang kelas alternatif ini juga akhirnya selesai dan telah digunakan oleh siswa kelas 6. Dengan harapan, dengan adanya ruang belajar alternatif ini, pembelajaran mendalam dapat terwujud di ruang-ruang belajar, terutama siswa yang masih kekurangan ruang belajar selama ini. Yang mendalam, anak-anak jadi lebih nyaman, lebih senang dan lebih luasa dibandingkan sebelum memiliki ruang kelas seperti itu. Iya. Bagaimana juga dengan anak-anak kami? Nyaman nggak belajar di sini? Nyaman. Oke ya, semangat belajar ya. Iya, Bu. Semangat belajarnya ya. Selain dengan pembuatan kelas alternatif dalam rangka mewujudkan pembelajaran mendalam di SDN 078521 Sihari 3 Hilibadalu, berbagai program unggulan juga kami terapkan, mulai dari kegiatan senam bersama, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, kegiatan membaca bersama dan membaca nyaring yang langsung saya pantau setiap hari di kelas-kelas, dan berbagai pengembangan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung siswa sesuai dengan minat yang ada pada diri masing-masing. Seperti halnya kegiatan pramuka, kegiatan pencak silat, kegiatan menari, dan kegiatan lainnya yang mampu mengembangkan kemampuan yang ada pada peserta didik kami masing-masing. Bicara mereka untuk membaca udah lancar lah ya Pak ya? Ya, Bu. 100% kelas 4 selama ini ya bisa membaca semua. Terima kasih, Pak. Apa yang kalian baca sekarang? Literasi ya, baca buku literasi ya. Pembelajaran mendalam merupakan suatu prinsip dan usaha sekolah agar siswa mampu belajar dengan kesadaran, kemauan, kebermaknaan, dan gembira. Untuk dapat menciptakan pembelajaran mendalam, maka saya selaku kepala sekolah mendesain langkah awal dengan cara pembuatan kelas alternatif, sebab ruang kelas yang baik akan membuat siswa lebih gembira dan senang dalam menerima pelajaran yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru dalam kelas. Selain itu juga, berbagai pengembangan kegiatan ekstrakurikuler yang saya terapkan di sekolah merupakan langkah yang mampu menanamkan prinsip pembelajaran mendalam bagi peserta didik kami. Saya juga selaku kepala sekolah mengupayakan kegiatan pengembangan ekstrakurikuler ini dengan cara memanfaatkan aset yang ada di sekitar sekolah, dengan cara menggunakan pelatih, Bapak Ibu guru yang mampu membidangi tanpa harus mengeluarkan anggaran atau biaya khusus untuk kegiatan ekstrakurikuler ini. Saat ini, sekolah kami yang meskipun merupakan salah satu sekolah kecil yang berada di wilayah sangat terpencil, akan tetapi berbagai prestasi juga sudah kami tempuh lewat beberapa program yang sudah saya dan guru-guru bentuk di sekolah ini. Salah satunya, sekolah kami menjadi juara 1 putra-putri dalam lomba silat. Kemudian menjadi juara 1 menulis surat kepada bupati dan juga juara 3 storytelling di tingkat kabupaten. Terima kasih.